بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Surat Al-Fajr ayat 15 sampai dengan 20. Surat Al-Fajr ayat 15 sampai dengan ayat 20. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Sudah ketemu semua? Ayat 15 ya. Fa'ammal insan. Kita ulang sekali lagi. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي كلا بل لا تكرمون اليتيم. ولا تحاضون على طعام المسكين. وتأكلون التراث أكلا لما. وتحبون المال حبا جما.
ada sedikit faedah dalam bacaan surat Al-Fajr ayat 15 sampai dengan 20 ini. Tadi ada yang mirip ya. Idza mabtalahu. Yang pertama, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu, dan seterusnya, fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Itu yang pertama. Jadi ada kata-kata idza mabtalahu. Yang ini mirip ya dengan ayat setelahnya, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu. Ya. Jadi di sini tidak disebutkan lagi kata rabbuhu. Ya. Jadi idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu. Akhirannya pun beda ya. Di sini di ayat 15 fayaqulu rabbi akraman. Di ayat 16 fayaqulu rabbi ahanan. Kemudian yang kedua, di ayat yang ke-17 di sana ada kata kalla. Apa faidah ya atau pelajaran dari bacaan tadi kalla? Ya, kita tadi membacanya dengan cara apa? Waqaf, berhenti pada kata kalla. Kalau di sini kita berhenti karena ini termasuk ayat yang di dalamnya terdapat kata kalla, ya, ma yahsunul waqfu alaih. Ini termasuk kata kalla yang kita berhenti lebih baik di situ. Jadi secara makna ya, berhenti pada kata kalla ya, di ayat berapa ini? 17 ya. Ya 17, dan juga nanti di ayat yang ke-21. Itu juga ada kata kalla. Ya. Jadi kalla ini dalam Al-Qur'an ada yang kita lebih baik berhenti ya, dan ada yang tidak sebaiknya berhenti. Jadi di sini sebaiknya berhenti. Ya. Jadi kalla sendiri di dalam Al-Qur'an ada 33. Ya, di dalam Al-Qur'an ada sebanyak 33. Ya, kata kalla. Di mana 15 di antaranya, setengahnya ya, kurang dari setengahnya, itu sebaiknya kita berhenti. Ini termasuk yang kalau kita berhenti ya bagus ya, baik. Hukum wakaf pada kata kalla ya, dari 33 tadi itu ada yang membolehkan secara mutlak berhenti ya. Dan ada pula ulama yang melarang secara mutlak. Dan ada yang mentafsil ya. Jadi merinci. Apa yang kami sampaikan barusan tadi, 15 di antaranya itu ma yahsunul waqfu alaih. Waqaf atau berhenti pada kata kala tersebut itu baik. Sebaiknya berhenti. Ya. Nah, ini masuk dalam ya pendapat yang ditafsil ya, dirinci di situ. Apa rinciannya? Kalau itu sebagai istiftah atau maknanya haqqan. Kalla di sini kalau maknanya haqqan ya, sebenarnya atau sesungguhnya ya, maka yang demikian ini tidak berhenti ya, tidak berhenti pada kata kalla tersebut ya. Tetapi
Kalau katakanlah itu maknanya sebagai bantahan, bukan istiftah atau bukan maknanya benar-benar, ya, haqqan gitu ya. Tapi sebagai bantahan seperti ini, kalla. Ini nanti maknanya sebagai bantahan, artinya apa? Sekali-kali tidak. Ya, sekali-kali tidak. Sebagai bantahan dengan apa yang dinyatakan sebelumnya. Seperti di ayat 17 dan nanti berikutnya di ayat 21 ya. Ini sebagai apa? Bantahan atas ya pernyataan sebelumnya ya, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'ama. Ya, ayat yang ke-15 dan 16. Maka di sini kita dibolehkan untuk berhenti pada kata kalla dan itu baik. Ya. Jadi hukumnya memang ada khilaf ya. Ada yang membolehkan secara mutlak dari ke-33 kata kalla di dalam Al-Qur'an boleh berhenti padanya. Ada yang melarang secara mutlak ya, semuanya tidak boleh berhenti di situ. Tapi kita di sini mengikuti yang merinci ya. Tafsil ya, mentafsil ya, merinci seperti yang kita jelaskan tadi. Jadi ada 15 diantaranya itu ma yahsunul waqfu alaih. Berhenti padanya itu baik. Sebaiknya berhenti. Ya. Dan sisanya ma la yahsunul waqfu alaih. Ya ini diantara faedah bacaan ya dari surat Al-Fajr ayat 15 sampai dengan 20. Nanti berikutnya ya. Mungkin pertanyaannya, contohnya seperti apa? Ya, contohnya kalau di surat At-Takatsur itu juga ada kata kalla. Ya. Atau di juz amma ini yang pernah kita lalui, ya. Ada banyak kata kalla yang sebaiknya tidak berhenti. Coba, ya, masih ingat seperti ayat yang keempat dari surat An-Naba, ayat keempat dan kelima, kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Kemudian di surat Abasa ayat yang ke-23, kalla lamma yaqdi ma amarah. Itu disambung ya. Sebaiknya tidak berhenti di situ. Kemudian di surat Al-Infitar ayat 9, kalla bal tukadzibun. Kalla bal tukadzibuna bid-din. Ya. Kemudian di surat Al-Mutaffifin ayat 7, kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Demikian juga di ayat 17-nya. Thumma yuqal ayat 15. Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Di ayat 18, kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyyin. Dan seterusnya di surat Al-Alaq nanti ya. Ya, di surat apa lagi? At-Takatsur. Ya, di surat At-Takatsur itu juga ada kata kalla ya. Kalla saufa ta'lamun. Thumma kalla saufa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Ini kan ada kata-kata kalla yang maknanya itu haqqan gitu ya. Bukan sebagai bantahan atas ayat sebelumnya atau apa yang dinyatakan di ayat sebelumnya. Nah, kalau demikian ya maka sebaiknya tidak berhenti ya, tapi disambung katakanlah dengan kata setelahnya. Berarti memang ya bacaan ini juga menyesuaikan dengan apa yang dipahami. Jadi kalau kita tidak paham maknanya ya kadang bisa terjatuh kepada kesalahan bacaan. Apalagi di dalam bacaan Al-Qur'an, dalam tajwidul Qur'an itu tartilul Qur'an maksud saya. Di dalam mentartilkan Al-Qur'an itu bukan hanya sekedar pengucapan huruf semata. Ya, penerapan hukum bacaan semata, bukan. Ya. Itu baru setengahnya. Jadi kalau orang mentartilkan Al-Qur'an baru sebatas pengucapan atau penerapan hukum bacaan seperti nun sukun dan tanwin, mim sukun, mad, ya, hukum mad. Ini baru setengah tartil. Belum sempurna, belum maksimal tartilnya. Ya.
Jadi tajwidul huruf itu setengahnya tartil, setengah lainnya adalah ma'rifatul wuquf. Sebagaimana yang dinyatakan oleh sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tatkala beliau menjelaskan, kalau bertanya apa makna tartil, beliau menjelaskan huwa tajwidul hurufi wa ma'rifatul wuqufi. Jadi ada dua bagian di sini, tajwidul huruf dan ma'rifatul wuquf. Ya, tajwidul huruf ya tadi pengucapan huruf dan penerapan hukum bacaannya seperti itu, dan setengahnya lagi adalah ma'rifatul wuquf atau waqaf wal ibtida. Ya, di mana asasnya di dalam kita berhenti, memulai kembali, ya, memulainya setelah diawali bacaan, ya, atau memulai baru pertama kali memulai bacaan, ya, ini namanya ibtida hakiki. Kalau kita memulai dari yang sebelumnya kita sudah membaca, itu disebut dengan apa? Ibtida idhafi. Nah, dalam waqaf wal ibtida ini yang asasi adalah kaitannya dengan makna. Karena di antara kaidah yang harus dipahami di dalam ilmu waqaf wal ibtida itu ya, ada kaidahnya. Jadi yang pertama, waqaf pada setiap akhiran ayat. Jadi setiap akhiran ayat berhenti. Ya, ini hukumnya sunnah secara mutlak. Dan yang kedua, kita boleh berhenti di mana saja. Di dalam Al-Qur'an kita boleh berhenti di mana saja selama tidak merusak makna. Ya, selama tidak merusak makna. Maka kalau umpamanya kita berhenti umpamanya pada ayat yang berbunyi gini, innallaha la yaghfiru an yushraka bih, ya. Ini kita kalau berhentinya pada kata la yaghfir, innallaha la yaghfir, ini masuk dalam kategori apa? Waqaf qabih, waqaf yang jelek. Sekali lagi, kalau umpamanya orang membaca Al-Quran, dia mungkin pengucapannya sudah benar, penerapan hukumnya sudah benar, tapi kalau tidak memahami maknanya, maka belum bisa dikatakan sempurna tartilnya. Ya, umpamanya dia waqaf, ini termasuk lahan jali. Ya, para ulama qurra sepakat ya memasukkan kategori waqaf qabih itu pada lahan jali, ini kesalahan yang tampak, ya. Atau ayat yang lain, innallaha la yahdil qaumal kafirin. Itu kan kalau diartikan secara utuh, sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang kafir, orang-orang kafir. Ini kalau berhentinya pada kata la yahdi, gimana? Sesungguhnya Allah tidak memberikan hidayah. Sudah di sini. Ini akan memberikan makna yang tidak sesuai. Maka penting bagi para pembelajar tajwid, ya, jangan berhenti hanya pada pengucapan huruf dan penerapan hukumnya saja. Tapi juga ya karena itu bagian dari tartil Quran, dia harus mempelajari satu disiplin ilmu ini, yaitu al-waqf wal ibtida. Ya, ilmu waqf wal ibtida yang erat kaitannya dengan pemahaman pembaca Al-Quran itu sendiri dalam memahami bacaannya, memahami Al-Quran yang dibaca. Ya. Nah, kalau tidak paham apa yang dibaca, maka akan kesulitan di dalam menguasai ilmu waqaf wal ibtida. Nah, seperti ini ya. Kalau umpamanya kalla. Jadi kita harus tahu maknanya. Ini kalla dalam artian apa? Makna kalla yang di sini apa ini? Sebagai bantahan atau sebagai pernyataan? Ya, atau penegasan. Haqqan, kalau maknanya seperti di surat At-Takatsur, itu bukan sebagai bantahan, maka sebaiknya disambung. Kalau di sini sebaiknya berhenti. Baik. Ya, cukup ya. 2 saja. Baik, kita akan masuk ke dalam tafsir ayat yang ke-15, di mana 2 ayat yang pertama, ayat 15 dan 16 ini, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyebutkan sifat
atau karakter orang-orang kafir. Ya. Atau tipikal manusia secara umum. Ya, tentunya bukan sifatnya orang yang beriman. Ya. Kalau tipikalnya orang yang beriman, ya kriteria tidak seperti yang di ayat 15 dan 16 ini. Jadi secara umum manusia pada umumnya, ya, tapi secara khusus ini tipikalnya orang kafir. Coba silahkan dibaca artinya dulu. Fa'ammal insan, maka adapun manusia itu, kata-kata manusia itu di dalam Al-Quran jika disebutkan, ya, di dalam surat Makkiyah, surat Al-Fajr ini surat apa ini? Makkiyah atau Madaniyah? Ya. Kalau, ya, dan ini kaidah, ya, para ulama memberikan kaidah. Kata al-insan apabila disebutkan di surat Makkiyah, maka yang dimaksud al-insan di sini adalah orang kafir. Ya. Kecuali kalau ada dalil yang memalingkannya, itu kaidahnya. Ya, kecuali ada yang memalingkan maknanya bahwa yang dimaksud al-insan ini bukan orang kafir. Ya. Sebagian ulama tafsir, ya, bahkan menyatakan kedua ayat ini turun berkenaan tentang, ya, seorang yang bernama Umayyah bin Khalaf, kafir. Sekali lagi, fa'ammal insan, maka adapun manusia itu secara umum, ya, maupun secara khusus orang kafir, idza mabtalahu rabbuhu, apabila Rabbnya mengujinya, fa akramahu, lalu memuliakannya, wa na'amahu, dan memberinya kesenangan, fayaqulu rabbi akraman, maka ia mengatakan apa? Rabbi akraman, ya, Tuhanku telah memuliakanku. Wa amma, dan adapun idza mabtalahu, apabila Rabbnya mengujinya, faqadara alaihi rizqahu, lalu Allah batasi rizkinya, fayaqulu rabbi ahanan, maka dia pun mengatakan Tuhanku telah menghinakanku. Ya. Jadi dua ayat ini secara khusus menggambarkan pola pikirnya orang kafir. Ya, orang kafir itu jika diberi jadi orang yang kafir dalam arti mereka, dia kufur, ya. Bukan orang yang beriman, orang kafir, ya. Ya, artinya dalam arti bukan orang yang beriman. Orang yang beriman tidak seperti ini tipikalnya. Pola pikirnya bukan seperti di dua ayat ini. Jadi pola pikir orang kafir itu jika diberi rezeki dia ujub, ya, merasa bangga diri, merasa dimuliakan. Tetapi jika rezekinya dibatasi, disempitkan, mereka merasa dihinakan. Jadi kalau kita mengaku beriman, hendaknya tidak seperti ini sifatnya. Karena ini pola pikir dan, ya, tipikal orang kafir. Orang kafir itu seperti itu. Betapa banyak mungkin kita sendiri menyadari terkadang ini tatkala sedang lemah imannya, ya, itu kita pada posisi seperti ini, ya. Nah ini, ya, bisa dijadikan barometer bahwa pemuliaan dan penghinaan seorang itu bukan pada hartanya, ya, bukan pada hartanya, bukan pada kesenangan hidup duniawinya, ya.
Sekali lagi, ini menjadi barometer. Ya. Bagi seorang yang beriman, bagi orang yang beriman, dia akan merasa dimuliakan. Ya. Jika dia tetap diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ketaatan. Itu yang dijadikan barometer. Tatkala kakinya dimudahkan untuk melangkah ke rumah Allah, tatkala keinginannya itu Allah arahkan ke tempat-tempat yang mulia, tatkala kegiatannya itu mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala, ini yang menjadi barometer pemuliaan. Bagaimana penghinaannya, dia merasa terhina gitu ya, merasa dihinakan itu tatkala dia dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak dimudahkan di dalam melakukan ketaatan kepadanya, sulit untuk melakukan sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu barometernya. Ya, sekali lagi, ketaatan, ketakwaan itu menjadi barometer seseorang itu dimuliakan oleh Allah atau tidak. Bukan pada hartanya, bukan pada rezekinya, karena rezeki sudah Allah atur, sudah Allah bagi, dan Allah tidak mungkin zalim. Justru manusialah yang tipikalnya itu zalim, lagi jahil, zaluman jahula, dan kufur. Itulah sebenarnya itu. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin zalim. Jadi apabila seseorang itu rajin salat, rajin bersedekah, rajin beribadah, itu artinya Allah sedang memuliakannya. Entah dia orang kaya, orang miskin. Entah dia orang yang mendapatkan musibah, sakit, atau yang lainnya. Tapi selama dia masih tetap melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, masih merasakan nikmatnya penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan berbagai macam bentuknya, itu artinya Allah sedang memuliakannya. Walaupun dalam kacamata manusia ini orang yang sengsara gitu, orang yang serba kekurangan, orang yang papa butuh bantuan. Namun jika seseorang itu malas dalam beribadah, maka sejatinya Allah sedang menghinakan ia. Dan sejatinya musibah sesungguhnya itu tatkala seseorang itu dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seseorang itu tidak mudah untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu musibah yang sebenarnya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita doa yang salah satu penggalanya adalah wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan musibah yang menimpa kami itu dalam urusan agama kami. Karena itu musibah sesungguhnya. Musibah bencana alam, musibah sakit, ditinggal orang yang disayang dan lain sebagainya, itu tidak lebih berat daripada Allah cabut agama dari diri seseorang. Wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan musibah yang menimpa kami itu dalam urusan agama kami. Musibah atau ujian, kita sering menyebutnya ujian. Al-ibtila. Di dalam ayat ini pun Allah tadi mengungkapkan idza mabtalah. Kata-kata ibtala itu berasal dari kata ibtila, ujian. Al-ibtila'u minallah. Ujian itu datangnya dari Allah.
Dan ujian itu bisa jadi merupakan kebaikan maupun keburukan, kesenangan maupun kesengsaraan, kemudahan maupun kesulitan. Berarti sebenarnya manusia ini, kita ini diuji, siapapun dia. Ya, tidak ada yang tidak diuji. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya ayat 35, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Ya. Dan kami timpakan bala kepada kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai bahan ujian, fitnah. Fayubtalal insanu bil khair. Manusia itu diuji dengan al khair, ya. Kebaikan, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang yang baik. Apa ujiannya? Liyabluwahu Allahu azza wa jal ayashkuru am yakfur. Ujiannya, bisa enggak orang tersebut bersyukur atau malah kufur, gitu ya. Jadi ujian kebaikan itu dalam rangka agar seseorang itu bersyukur atau kufur. Wa yubtala bisyarr, dan seseorang itu diuji dengan keburukan, kesulitan, liyabluwahu ayasbiru am yafjur. Ya. Apakah dia bersabar atau malah justru melakukan perbuatan fujur. Ya. Dan keadaan manusia itu berkisar antara kebaikan dan keburukan. Ya. Wa kullu ibtila, ya, semuanya itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia, sekali lagi, dengan tabiatnya, dengan watak manusianya, itu dibangun di atas kezaliman dan kebodohan. Ya, jadi manusia secara tabiat itu zalim, jahil. Dia menistakan dirinya, menganiaya, dan dia bodoh. Sejatinya demikian. Ini tipikal manusia. Allah ciptakan demikian. Jadi apabila diuji oleh Rabb-Nya, lalu Allah muliakan dia, Allah berikan kesenangan kepadanya, manusia tersebut mengatakan, manusia yang kafir tentunya mengatakan, Rabbi akraman, Rabbku telah memuliakanku, yakni annani ahlun lil ikram, saya berarti berhak mendapatkan pemuliaan ini. Dia lupa, dia tidak dia tidak mengira bahwa semua kesenangan hidup yang Allah berikan itu adalah karunia-Nya, karunia Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mengakui bahwa tidak ada pengakuan dalam dirinya bahwa kesenangan di dalam hidupnya itu adalah karunia Allah. Kemudahan yang Allah berikan kepadanya di dalam menjalani hidup itu datangnya dari Allah, itu adalah karunia dari Allah. Ya. Dia tidak menyadarinya. Makanya di dalam surat Al-Qasas Allah berfirman, qala innama utituhu ala ilmin indi. Ini perkataannya siapa ini? Qarun. Ya. Kan dia diuji dengan harta. Ya. Dan masing-masing di antara kita ada ujiannya tersendiri melalui harta ini. Jangan sampai kita mengatakan sebagaimana yang dikatakan. Dia mengatakan ini karena apa? Jadi aku diberi harta yang begitu banyak, harta yang melimpah ini karena kecerdasanku, karena gini, aku pintar mencari uang, mencari harta tersebut. Jadi tatkala diingatkan ini adalah nikmat dari Allah. Qarun tatkala diingatkan bahwa
harta yang telah dia kumpulkan, yang dikumpulkan itu adalah nikmat dari Allah, karunia Allah. Dia mengatakan, oh enggak, ini kalau saya nggak pinter gitu ya, ibaratnya kalau kita ungkapkan dalam bahasa orang sekarang, ya ini karena apa? Kehebatan, atau dalam ilmu bisnis apa itu, kecerdasan dalam apa namanya, peluang atau apa itu, marketing apalagi. Ya begitu. Ya. Padahal namanya orang berniaga, orang mencari ya maisha gitu kan. Ya kadang ada orang yang mungkin kalau strata pendidikannya atau tingkat kecerdasannya mungkin jauh, mungkin hanya lulusan SD, tapi kok rezekinya banyak gitu ya. Ya, tapi ada yang pendidikannya tinggi, kurang pinter apa lagi, tapi ya Allah batasi segitu. Intinya ya, kalau Qarun jelas mengatakan itu karena kesombongannya ya, dia lupa bahwa itu adalah karunia Allah. Tatkala diingatkan bahwa itu adalah nikmat dari Allah, dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Ya, tidaklah aku diberi semua ini, itu tidak lain karena ilmuku, ilmu yang saya pelajari gitu ya. Sekali lagi, orang semacam ini tidak mengakui karunia Allah Subhanahu wa taala atas dirinya. Wa ma aktsaran nas alladzina hadhihi haluhum. Betapa banyak orang ya, manusia itu ya begini keadaannya. Tatkala diberikan ya tadi kemudahan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, ya begini keadaannya. Ya, dia mengira bahwa Allah sedang memuliakannya. Allah sedang apa? Ya. Semoga kita dijauhkan dari sifat yang demikian. Ya. Jadi tatkala kita diberikan kemudahan hidup Allah Subhanahu wa taala, kita tetap mengakui bahwa itu semua adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya manusia ini lahir ke dunia pun tidak membawa sesuatu. Dan nanti juga ketika mati ya, tidak membawa sesuatu, maksudnya dari harta ini ya, lahir ke dunia tidak dalam kondisi memiliki harta, ketika mati pun tidak ada harta yang dibawa. Jadi sebenarnya ya itu semuanya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting itu bagaimana kita menjalankan apa yang menjadi tugas kita masing-masing ya, mengintrospeksi diri kita ya, apakah kita sudah menjalankan tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Mau dia orang kaya, orang miskin ya, mau yang serba memiliki kecukupan, kelebihan, maupun yang serba kekurangan ya. Sehingga dia ridha kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya Allah pun ridha kepadanya. Tapi sebaliknya, kalau ya dia tidak ridha kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah pun akan ridha kepada dirinya. Namun demikian jemaah, kalau sekiranya manusia itu mengatakan ya, tatkala diberikan kenikmatan, ya, kesenangan, dia mengatakan sesungguhnya Allah memuliakanku. Ya, Allah sayang kepadaku. Ya, dengan Allah berikan kemudahan. Ya, dengan Allah titipkan ya harta kepadaku. Tapi itu sebagai i'tirafan bi fadli. Dia mengatakan demikian sebagai apa? Pengakuan akan karunia Allah Subhanahu wa taala, tahaddutsan bi ni'matihi. Ya. Dia ingin menampakkan karunia Allah yang ada pada dirinya. Ya, dia sebagai bentuk rasa syukur. Ya kan? Karena Allah senang, suka gitu ya.
Allah itu senang apabila nikmat yang Allah karuniakan kepadanya itu ditunjukkan, disyukuri ya, disyukuri. Tatkala seorang menunjukkan itu sebagai bentuk karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dia tidak lupa diri ya. Tetap dia menyadari, mengakui bahwa ini semuanya karunia Allah. Kalau bukan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan mendapatkan sesuatu yang diinginkan, mendapatkan ya harta dan sebagainya. Maka kalau demikian keadaannya, lam yakun alaihi fi dzalika bas, tidak mengapa. Ya. Tidak mengapa. Yang tidak boleh tadi ya, kalau menyandarkan kehebatannya ya atau harta yang diraihnya, kali ini berkaitan dengan ya harta ya, itu menyandarkan kepada kehebatan, kecerdasan dirinya. Kalau saya tidak begini, ya ini repot. Kalau saya dulu tidak bekerja keras gitu ya. Kalau saya dulu tidak belajar ini dan itu. Ini yang menjadikan seseorang itu lupa diri. Ya. Kalaupun seseorang itu dari dulu sudah bekerja keras, sudah belajar ya jurus ini jurus itu ya. Tapi ketika Allah batasi rezekinya segitu, ya sudah gitu. Ya. Baik. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu. Sekali lagi ayat yang ke-16 berkaitan tentang tipikal manusia pada umumnya dan secara khusus orang yang kafir itu, apabila Allah uji dia dengan Allah batasi rezekinya, ya, Allah sempitkan rezekinya, fayaqulu rabbi ahanan, maka dia mengatakan apa? Allah telah menghinakanku, ya, Allah menzalimi diriku, gitu ya, Allah zalim gitu. Ini suudzon yang luar biasa, menuduh Allah zalim ya. Padahal sebenarnya dialah sendiri yang zalim. Ya. Dengan mengatakan demikian dia zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dia lupa diri, menuduh Allah zalim. Allah tidak ya memberikan rezeki kepadaku sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada orang lain. Allah tidak memuliakanku sebagaimana Allah muliakan fulan. Nih, kalau seperti ini dalam keadaan lapang tidak bersyukur, ya, dalam keadaan lapang dia tidak bersyukur, dia ghurur, terpedaya oleh dirinya, ya, seakan-akan dia mengatakan, ya saya berhak mendapatkan ini karena saya sudah begini-begini, ya. Wa inda syiddah, dan dalam kondisi tertekan atau dalam kondisi kekurangan, keterbatasan, akhirnya dia tidak sabar dan malah justru ya menuduh Allah Subhanahu wa taala zalim terhadap dirinya. Ya, malah protes gitu ya, malah memprotes Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadza halul insan bi'tibarihi insanan. Inilah keadaan manusia ya. Secara umum ya. Kalau disebut menungso, kalau bahasa Jawanya menungso ya, insun ya, insan dalam bahasa Arab ya, demikian ya, tipikalnya apa, lupa, suka apa namanya, lupa. Tatkala diberikan kesenangan dia lupa, tatkala diberikan ujian ya dia protes ya. Amal mukmin falaysa kadzalik. Adapun orang yang beriman tidak demikian. Bagaimana orang yang beriman itu? Tadi sebagaimana yang kita jelaskan di awal, al-mu'min idza akramahu Allah wa na'amahu syakara bih, atau syakara rabbahu ala dzalik. Mukmin itu apabila Allah muliakan, Allah berikan kesenangan, dia bersyukur. Ini kuncinya. Ya. Jadi indar rakha yashkur. Jadi ketika diberikan kelapangan rezeki, maka dia bersyukur. Tanda keimanannya adalah rasa syukurnya. Dan dia memandang bahwa ini semua hadza min fadli rabbi. Ya. Ini merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan dijadikan barometer Allah sedang memuliakan dia atau tidak. Ya.
Malah dia sadar bahwa ya, kelapangan rezeki itu juga menjadi ujian. Ya, ujian bagi dirinya. Sebagaimana tatkala Allah sempitkan rezekinya. Apabila Allah uji seorang yang beriman itu dengan kesempitan rezeki, dia bersabar. Juga ini sebagai bentuk keimanannya sebagai bentuk tanda keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bersabar dan mencari pahala dari kesabaran tersebut. Ya, karena dia yakin innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya, orang-orang sabar itu akan dipenuhi ya pahalanya tanpa hisab. Dan dia pun sadar, orang yang beriman tatkala diuji dengan kesempitan rezeki, dia pun sadar, oh ini karena dosaku. Ya, wa qala hadza bidzambi. Dan Allah sekali lagi ya, ia tidak menghinakan diriku, tidak sama sekali menzalimi diriku dengan kesempitan rezeki ini. Ya, fayakunu sabiran 'indal bala, syakiran 'indar raha. Bersabar ketika diuji dengan kekurangan, bersyukur ketika diuji pula dengan kelapangan. Ya, ini 2 ayat dulu ya, kita dengarkan kumandang adzan terlebih dahulu, nanti kita lanjutkan ayat berikutnya, 3 ayat berikutnya. Silakan. Baik jemaah sekalian dirahmati oleh Allah. Kita lanjutkan sedikit. Sifat syukur dan sabar itu merupakan akhlak, dan ini juga merupakan nilai yang luhur di dalam agama kita, yang kita patut ya berbangga kita patut untuk menghiasi diri kita dengan akhlak tersebut. Ya, syukur dan sabar. Karena ini dua hal ini merupakan di antara kunci kebahagiaan seorang mukmin. Ya. Syukur dan sabar. Ya. Sampai Rasulullah SAW pun merasa takjub. Ya, perkara orang yang beriman itu ajaban li amril mu'min, ya. Jadi sungguh menakjubkan, kata Rasulullah. Perkara orang yang beriman itu semuanya baik. Ya. Semua perkara orang yang beriman itu baik. Walaysa dzalika illa lil mu'min. Dan itu tidak ada kecuali hanya orang yang beriman. Ya. Dan Rasulullah SAW menyebutkan ya, apa saja ya, kebaikan yang dimiliki oleh beriman. Jadi apabila ditimpa keluangan rezeki ya, itu dia bersyukur, ditimpa kesempitan rezeki dia bersabar. Ya, sekali lagi syukur dan sabar ini tidak ada kecuali pada diri orang yang beriman. Dan itu merupakan tanda keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada qada dan qadarnya. Ya, sekali lagi ya, Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, hadis Abdullah bin Mas'ud, "Innallaha qassama bainakum akhlaqakum kama qassama bainakum arzaqakum." Ya, sifat ini atau akhlak ini sesungguhnya Allah ya bagi di antara kalian sebagaimana Allah membagi di antara kalian rezeki kalian. Sehingga ya kita patut berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikaruniakan rasa syukur dan sabar tadi. Ya, dalam setiap keadaan kita. Wa innallaha yu'tid dunya man yuhibbu wa man la yuhib. Perhatikan ya lanjutan sabda Nabi SAW ini, sesungguhnya Allah itu memberikan dunia itu kepada siapa saja yang dia cintai maupun kepada siapa saja yang tidak ia cintai. Kalau dunia itu Allah berikan kepada siapa saja. Ya, mau yang Allah cintai maupun yang tidak Allah cintai. Wala yu'tid din. Dan Allah tidak memberikan agama ini, akhlak ini tadi, illa man ahab, kecuali bagi siapa yang ia cintai. Faman a'tahu Allahu ad-dina faqad ahabba. Barang siapa yang Allah berikan ya
agama ini, nikmat agama ini, ya, maka sejatinya ia sedang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kemuliaan sejati. Tatkala dia ditetapkan di dalam agamanya, istiqamah di dalam agamanya. Barometernya bukan hartanya. Sekali lagi, kita sebagai hambanya tidak patut, tidak selayaknya mengatur apa yang menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena dunia ini Allah berikan kepada siapa saja. Allah bagi sesuai dengan kebijaksanaan dan keadilannya. Ya. Dan kita tidak boleh protes. Ya, sekali lagi, namanya hamba, ya. Namanya hamba, seorang hamba. Jadi penghambaannya di situ, ya, tidak boleh memprotes, ya, sayyid atau majikannya. Namanya hamba, ya. Tidak selayaknya seorang hamba. Kalau dia merasa bahwa dirinya adalah seorang hamba, tidak mungkin dia protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, abdu. Dan kita juga perlu menyadari jamaah sekalian, di dalam dua ayat ini kita pun dapat mengambil pelajaran, ya. Ini ada isyarat yang harus kita pahami. Ya. Kesabaran itu merupakan kewajiban. Jadi bukan pilihan. Sekali lagi bukan sekedar pilihan, ya. Sebagaimana syukur, ya. Kesabaran dalam ujian itu merupakan kewajiban seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana syukur itu merupakan kewajiban atas dirinya tatkala diberikan kelapangan. Jadi jangan memprotes apa yang Allah lakukan kepada diri kita. Ya. Tatkala kita diberikan harta, dititipkan harta, ya. Hendaknya dia mengatakan kepada dirinya, untuk apa? Ya, Allah menitipkan, Allah memberikan harta ini kepadaku. Apa yang Allah inginkan dariku? Ya, itu yang harus menjadi pikiran, ya, pola pikirnya di situ. Sebagaimana tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian dengan kefakiran, ya, dengan ujian musibah, ya, sakit, kematian, ya, dan yang sebagainya. Ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menimpakan musibah ini kepadaku? Apa yang Allah inginkan dariku? Ya. Tentunya untuk bersabar. Sekali lagi, hendaknya seorang itu muhasabah, ya, mengintrospeksi dirinya dan meyakini inna 'idhamal jazaa ma'a 'idhamil bala. Ya, kata Rasulullah, ya, besarnya pahala itu berbanding lurus dengan besarnya ujian, bala. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah itu apabila mencintai, ya, suatu kaum, maka Allah memberikan ujian kepada mereka. Artinya ujian itu, ya, kadang ini bisa menjadi apa? Tanda kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Faman radiya falahu ridha. Tadi seperti yang saya sampaikan di awal, kata Nabi, barang siapa yang dia ridha, puas gitu, ya. Puas, ya, ridha, menerima gitu, ya, dengan apa yang Allah tetapkan, maka baginya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah pun akan ridha kepadanya. Wa man sakhita, barang siapa yang murka, grundel, tidak terima, protes, falahu sukhut, maka baginya murka Allah Subhanahu wa taala. Kita patut mencontoh para nabi, ya, Allah Subhanahu wa taala, yang mereka itu jelas, ya, ujiannya paling besar. Yang paling besar adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tentunya, ya. Baik jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat berikutnya, kalla bal la tukrimunal yatim. Sekali-kali tidak, bahkan kalian tidak memuliakan anak yatim. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Dan kalian tidak mengajak atau menganjurkan orang lain untuk memberi makan orang miskin. Wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma. Sedangkan kalian memakan harta warisan dengan cara mencampur adukkan antara yang halal dan yang haram.
wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kalian mencintai harta dengan kecintaan yang besar, kecintaan yang berlebihan. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tadi dikatakan kalla, ya. Di sini ya, sebagai bantahan, ya. Bukan sekedar pernyataan tapi sebagai apa? Bantahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali-kali tidak. Maka artinya apa? Sekali-kali tidak. Apa maksudnya di sini? Sekali-kali tidak. Sekali-kali tidak, ya. Allah membantah. Di sini artinya Allah membantah cara berpikirnya orang kafir. Bahwasanya kalau kaya berarti dimuliakan, kalau miskin berarti dihinakan. Itu Allah bantah pemikiran seperti itu. Karena harta, sekali lagi, bukanlah ukuran kemuliaan dan kehinaan. Seseorang itu bisa mulia, ya, baik dia itu kaya maupun miskin, ya, selama dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia pasti mulia. Ya, sebagaimana yang ada pada nabi tadi. Para nabi, ya, di antara mereka ada yang kaya, ada pula yang miskin. Namun yang kaya dan yang miskin itu tidak mempengaruhi kadar kemuliaan mereka. Di antara sahabat juga ada yang kaya, ada yang miskin. Namun itu juga tidak mengurangi status mereka sebagai pendamping setia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi seseorang itu bisa mulia, ya, dengan keimanan dan ketakwaannya. Adapun hartanya dia gunakan sebagai sekedar sarana saja untuk memaksimalkan ketakwaannya. Jadi sebagai sarana saja, bukan sebagai tujuannya. Nah, sekali lagi, cara berpikir tadi itu adalah cara berpikirnya orang yang kafir, sekali lagi jamaah. Karena tujuan orang kafir itu hanya dunia dan dunia. Jika seseorang itu bersedekah, ya, mereka merasa, oh, hartanya berkurang. Ya. Jika dia memuliakan anak yatim, oh, dia merendahkan atau menghinakan dirinya. Ya. Karena sekali lagi, kalau tujuannya dunia, ya, maka ini perhitungannya beda dengan orang yang beriman. Jadi, kalau orang itu bersedekah, ya, kemudian dia merasa bahwa rezekinya berkurang, ya, kemudian berkurang pula kemuliaannya. Dia merasa apa? Ya, dengan berkurangnya hartanya akan berkurang pula kemuliaannya. Ya. Anggapannya seperti itu. Namun orang beriman tidak. Kalla, sekali-kali tidak. Bal tukrimunal yatim. Ya, bahkan justru kalian, ya, tidak memuliakan anak yatim. Ya. Yatim di sini ini lil jinsi, ya. Ismu jinsin. Jadi maksudnya bukan satu yatim, satu orang yatim. Tetapi maksudnya adalah, ya, jenisnya, maksudnya semua anak yatim. Dan yatim itu terminologinya sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, huwallazi mata abuh. Ya, adalah yang ditinggal mati ayahnya qabla bulughihi, sebelum balik. Entah itu laki-laki maupun perempuan, disebut yatim apabila ditinggal mati oleh ayahnya. Siapa? Ayahnya, bukan ibunya. Dan sebelum apa? Balik. Maka tidak benar ada orang tua yang mengatakan saya yatim, gitu ya. Karena dia sudah balik, ya. Kalau sudah balik tidak dikatakan yatim lagi, ya. Atau yang ditinggal mati ibunya, ya, itu juga istilahnya bukan yatim di sini. Sekali lagi, ya, yatim ini juga mencangkup, ya, yatim yang miskin maupun yatim yang kaya. Jadi mau kaya mau miskin, ya, kalau dia ditinggal mati oleh ayahnya sebelum dia balik, ya, mau dia kaya atau miskin, istilahnya apa? Tetap yatim.
yang dia berhak untuk mendapatkan kasih sayang, kemuliaan, ya, dan menyayangi mereka, ya, itu akan mendatangkan keutamaan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga. Ya, jadi tidak memandang wah ini anak yatim orang kaya gitu. Tetap dia yatim kalau dia ditinggal mati ayahnya ya sebelum dia balik. Ya. Wala tahadduna ala ta'amil miskin, dan kalian tidak mengajak memberi makan orang miskin. Ini juga keadaan orang kafir. Tidak ada keinginan untuk saling memotivasi agar memberikan makan kepada orang miskin. Jadi saking pelitnya ya, menganjurkan orang lain memberi makan orang miskin saja tidak. Ini berarti apa? Apalagi dia sendiri, ya. Apalagi dia sendiri memberikan makan lebih tidak mungkin lagi. Ya. Sekali lagi kadang kan orang itu keadaannya berbeda-beda. Ya. Ada yang memiliki kelapangan rezeki, ya. Dia ya tidak hanya menganjurkan orang lain untuk memberi, dia sendiri apa? Memberikan makan kepada orang miskin. Ya. Tapi kalau umpamanya dia adalah orang yang fakir, ya, tetap dia bisa mendapatkan kemuliaan ini dengan cara apa? Mengajak orang lain, ya, yang memiliki kelapangan rezeki untuk memberikan makan kepada orang miskin. Jadi redaksinya luar biasa, ya. Ini Allah menggunakan kata wala tahadduna ala ta'amil miskin, bukan wala tut'imunal masakin atau miskin. Gitu ya. Jadi ini kedalaman atau keindahan bahasa Al-Quran, ya, di mana ini mengisyaratkan bahwa ya bagi kita agar pertama memuliakan anak yatim dan kemudian saling memotivasi ya di antara kita untuk memberikan makan kepada orang miskin untuk menghilangkan apa tadi sifat buruk ya, pelit tadi. Wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma, ya. Sedangkan kalian memakan harta warisan dengan cara yang buruk ya, mencampur adukkan antara yang halal dan yang haram. At-turath di sini adalah ma yurithuhu Allahul 'abda minal mal. Yang dimaksud dengan at-turath di sini adalah harta yang Allah titipkan, Allah wariskan. Bisa juga adalah harta warisan dari orang tua yang meninggal atau dari orang yang meninggal dunia, atau harta yang ya dia dapatkan dari usahanya atau dia dapatkan dari perniagaannya. Itu juga masuk ke dalam makna at-turath ya. Ya. Makanya diambil dari kata turath ini adalah warisan ya, al-wiratha ya. Ma yarithuhul insan atau ma yurithuhu Allahul insan minal mal. Nah, manusia itu, dan ini secara khusus orang kafir, mereka di dalam makan harta ya, itu mereka memakannya dengan cara dengan tidak mempedulikan ini halal atau haram ya. Yang penting ya dapat harta tersebut ya, dia gunakan baik ya dicapai dari yang halal atau yang haram, tidak peduli caranya benar atau tidak peduli ya. Kalau mereka mengatakan ya harta halal itu kan yang di tangan, yang haram itu yang belum di tangan gitu ya. Itu cara yang tidak benar ya. Wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma, dan yang terakhir wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian mencintai harta dengan cinta yang besar, yang berlebihan. Dan secara umum ini adalah tabiat manusia. Ya, tabiat manusia pada umumnya demikian, cinta dengan harta. Apalagi wanita. Ya. Ya. Itu cintanya dengan harta begitu besar. Ya. Yang laki-laki juga sama gitu ya. Ya, akan tetapi lakinnal iman lahu mu'athiratuhu. Sekali lagi keimanan itu memberikan pengaruh yang luar biasa. Ya. Terkadang
dengan keimanannya seseorang itu tidak peduli dengan hartanya. Ya, karena harta yang datang itu dia syukuri kepada Allah. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dijadikan sarana untuk menunaikan apa yang menjadi kewajibannya. Kalaupun harta itu hilang, pergi, atau dia tidak mendapatkannya, dia juga tidak peduli. Maksudnya ya sama saja. Ya, sama saja keadaannya. Dia tetap menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali lagi secara umum tabiat manusia demikian sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam ayat-ayat ini. Semoga apa yang kita kaji ini ya memberikan ya banyak pelajaran kehidupan ya, kita sebagai seorang muslim ya, agar kita semakin hari semakin baik keadaannya ya, semakin hari semakin Allah Subhanahu wa taala ridha ya, kepada kita. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.